sekarang ini tuh gue lagi sedang apa ya, lagi lebih ke dalam sih ya, lebih ke dalam. Anjir, lebih ke dalam apa nih? Lebih ke dalam studio. Nah, jadi kayak menyiapkan sup-sup itu untuk kita jalan bareng gitu loh. Mulai jadi bos doi. Pengamat loh, masa ya nggak ada upaya untuk gimana caranya gitu kan, untuk merayakan ini gitu, melibatkan mereka. Kayak nggak ada siapa-siapa gitu loh. Iya, bener banget nih. Sumpah. Kayak apa ya? Apa disikat sendiri aja gitu. Iya, Ya itu sempat ramai itu. ramai di bully habis-habisan. Ramai Jadi juga di sosial itu dibully. dibully gitu, karena memang di satu sisi dia atas nama aturan, keindahan, tapi dari perspektif sendiri gitu kan. Jadi lagi mana kayak nggak ada seniman di kota itu gitu loh. Kadang proyek-proyek spontanitas gitu emang ngawur gitu lah akhirnya aktualisasinya. Ya. Iya. Ya gue sempat nemu soalnya di timeline ada, mau di Instagram ada, Twitter ada gitu. Iya, yang pertama kepikiran ya memang kok malah apa setempat itu tadi, maksudnya kayak seniman, arsitek atau tata ruang kota, kok kayak nggak dirembuk barang gitu. Ini kan atas nama kota gitu. Itu lumayan lucu sih. Ya, semoga ya besok lebih baik. Semoga lebih baik. Bahkan teman lu seniman Malangnya juga bingung ya. Iya, dia nggak kenal gitu, nggak kenal, terus nggak, ya maksudnya bukan berarti acara yang sebesar itu, ya bukan acara sih, tapi seseremonial itu teman gua terlibat gitu. Nggak, maksud gua malah melihatnya kenapa birokrasi itu mempertunjukkan gitu loh dengan seremonial seperti itu gitu. Ya mestinya bersikap bijak ketika misalkan ini kota penuh carut marut gitu kan. Ya bukan sekedar coret-coret gitu ya, tapi kan di sana banyak bermunculan kayak apa, timbang tindih gitu ya. Entah itu dari iklan bertebaran di dinding, bahkan visual-visual yang itu tidak ya carut marut gitu, tidak beratur gitu. Oh, contohnya ya begitu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Media Legal Store atau Isrol Media Legal, lu lagi bikin apa nih yang paling deket nih? Jadi kayak sekarang ini tuh gue lagi sedang apa ya, lagi lebih ke dalam sih ya, lebih ke dalam. Anjir, lebih ke dalam apa nih? Lebih ke dalam studio. Enggak. Intensitas introspeksi atau apa ya? Anjir. Malah. Lagi senang-senangnya beraktivitas di studio gitu, untuk melihat sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar tuh kayak tentunya jalanan lah gitu. Tentunya jalanan. Terus bagaimana mendistribusikan artwork gua untuk keluar gitu. Maksudnya keluar tuh keluar dari studio. Gue punya studio gitu udah usia 2 tahunan lah. Terus banyak waktu dan banyak hal-hal yang gue susun di sini gitu. Kaitannya misalnya kayak
ya aktivitas menggambar di jalan mungkin tidak terlalu intens gitu, tidak terlalu intens seperti 3 tahun yang lalu gitu, mungkin karena pandemi. Ya pasti. Pandemi gitu, terus akhirnya gue lebih sering di studio gitu, mempersiapkan banyak hal. Terus merchandise gue mikirnya kayak selama ini kan apa ya, nggak eksidental gitu loh, maksudnya kadang gue oper ke orang lain gitu, terus itu pun juga nggak apa namanya, nggak terus menerusan gitu. Jadi kayak pre-order selesai, udah, terus gue melakukan aktivitas lain gitu. Nah, gue lagi gimana ya caranya menyusun itu untuk merchandise ini ada subnya gitu, ada yang ngurusin gitu. Tetap gue bisa berkarya misalkan di jalan gitu, atau menyiapkan karya-karya lain yang kepentingannya buat pameran misalnya gitu. Nah, jadi kayak menyiapkan sub-sub itu untuk kita jalan bareng gitu loh. Mulai jadi bos doi. Memaintenan beberapa sub tadi itu. Jadi kayak media legal store kalau misalkan nggak di maintenance dengan baik, kayak intens produksi ya, waktu-waktu produksi gitu ya, gue kadang keteteran gitu loh. Sama sayang juga dong kalau misalnya ada orang yang beli gitu. Iya, jelas itu pasti ya. Nah, gimana caranya beberapa gagasan ini dikelola bersama gitu loh. Artinya gue juga menambahkan beberapa orang untuk membantu gitu ya, untuk bisa diajak ngobrol. Gue bikin ini nih gitu kan, gimana ya gitu, kira-kira gitu, kayak gitu loh, teman sharing gitu. Kayak gitu sih, apa namanya, kayak sekarang ini yang gue lakuin. Terus sama merambah ke item merchandise, bisa dibilang merchandise atau artwork ya. Tapi ya gue kira gimana ya, artwork yang biasa gue buat di jalan itu juga bisa diaplikasiin ke item benda lain gitu, misalnya gitu, benda fungsi rak buku ya. Gitu, bisa nggak ya gitu kan. Terus ke kursi gitu, ke item-item yang emang kebutuhannya nggak cuma sekedar dikoleksi hanya pajang, tapi itu bisa dipakai buat duduk, pakai buat ngerapihin buku gitu, nyusun gitu. Kayak gitu sih, gue lagi mikir itu gitu. Jadi apa ya, nggak cuman ya udah gambar di dinding di ruang publik gitu, atau bikin karya gitu, itu ya itu dilakukan gitu loh. Tapi bisa nggak yang diaplikasikan ke tempat lain gitu loh. Kayak gitu, gue lagi memikirkan itu. Setelah misalkan bisa gitu, kita lempar nih ke publik gitu kan, direspon apa enggak gitu loh. Apakah itu kebutuhan urgent atau bukan gitu loh. Tapi ya harus dicoba. Ya, betul. Harus dicoba gitu. Karena kita kan nggak tahu kalau misalnya itu nggak kita kayak gitu. Jadi saat ini yang ngerjain bagaimana mengaplikasikan ke benda lain gitu loh. Yang fungsional. Salah satunya adalah ini. Ya, rak, terus sound system. Rak. Ini wah, gila. Boom. Rak buku. Ini juga sebenarnya apa ya, gue temuan yang menurut gue nggak umumnya gitu ya. Maksudnya rak pakai full plat gitu, terus dipotong pola objeknya gitu. Gue coba aja lah, dan emang gue seneng material cat, plat gitu, seneng material besi gitu ya. Dari waktu itu ada beberapa karya yang dari rolling door, terus beberapa kali pameran juga menggunakan medianya nggak kanvas atau kertas, tapi plat kayu gitu. Terus gue pengen nambahin menambahkan nilai fungsi dan bisa nggak kalau misalkan garap
lebih dari cuman sekedar dipajang gitu kan. Oke. Ya, ya. Enggak, Ya. gue inget ini apa? Karya lu yang jadi fasad di TBY itu pamer apa sih? Oh, Nandur Serawung. Ah, iya kan. Apa? Iya, pakai plat drum. Nah, drum-drum semua segede gambreng. Itu Iya. mana? Ini udah jadi rumah. Ini dianya. Iya. Oh, alah. Ini atapnya dari seng yang didisplay pada saat itu, terus plat drumnya juga ini yang jadi media. Berarti ini lu ratain drumnya. Ya emang rata. Emang situ udah Iya, rata ya? emang udah rata. Wah, Gua ini susun. jadi studio. Iya. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Iya, karena kalau dijual gila siapa juga yang mau beli fasad kayak segede gitu gitu. Tapi buat gue itu gue kaget banget sih waktu Isrol tahu waktu itu Isrol pas lu nanya video waktu itu ya. Yang video itu Mau bikin gue video. lagi di situ gitu. Buset, karyanya segede gambreng. Keren banget. Gue kan ada gambar Gus Dur. Iya. Ya kan gambar Gus Dur terus sebelahnya gambar siapa gue lupa Anak gitu. kecil. Itu oke. Terus yang ini berarti nih yang terakhir. Itu fase dimana gua senang banget nemuin wah material ini menarik nih tuh, keras, terus jalanan banget. Jalanan banget gitu, terus wah kayaknya buat media berkarya untuk kesempatan commission work ini menarik nih gitu kan. Bayangin ini shocking publik gitu loh. Iya. Wah iya deh, ini aja deh gitu kan, ngebangun gitu kan. Ya udah pilihan material platnya ini, terus nah setelah itu ini kan gue juga bingung gitu kan, ini mau diapain ya gitu kan. Ya, sempet mangkrak juga setahunan. Wah udah ke